Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi, dan ini masih temanya pelayanan Nuh, tapi kita lebih jauh lagi melihat perjanjian antara Elohim dengan Nuh, ya. Jadi kita sudah bahas bahwa Nuh adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk mendapat kasih karunia dia di hadapan Tuhan, dan karena Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, pasal 6 mengatakan bahwa Nuh, ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu juga hidup bergaul. Jadi karena Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka akibatnya Nuh menjadi seorang benar. Dia seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Jadi kita tahu di zaman Nuh itu orang-orang kawin campur semau-maunya aja begitu. Keturunan Set, kita sudah bahas itu kemarin. Keturunan Set, putra-putra Elohim itu mengawini keturunan Kain, perempuan-perempuan cantik yang disukai oleh mereka siapa saja. Itulah kebiasaan di zaman itu, dan tapi Nuh tidak melakukan itu, sehingga dia dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, kita akan bahas hari ini bahwa isi perjanjian antara Elohim dengan Nuh, ya tandanya juga. Kedua, kita akan bahas mengenai mesbah yang dibangun oleh Nuh, ya. Kemudian kita akan bahas juga mengenai berkat dan kutuknya Nuh ini, karena ini ada sesuatu yang menarik yang perlu kita lihat di sini. Nah, mari kita lihat isi perjanjian, ya. Jadi kita tahu ceritanya bahwa Tuhan sudah mengambil keputusan untuk memulihkan bumi dengan cara menghapus semua manusia, semua makhluk yang di atas bumi itu, kecuali Nuh dan keluarganya. Jadi Nuh dan istrinya, ada 3 anaknya laki-laki, Sem, Ham, Jafet, dan juga istri, 8. Dan juga beberapa binatang masuk ke dalam bahtera itu. Dan Tuhan memulihkan bumi melalui pelayanan Nuh ini, dan memulai lagi sesuatu yang baru, dan mengadakan perjanjian untuk itu, ya. Nah, inilah isi perjanjiannya. Kalau kita melihat, isi perjanjian antara Elohim dengan Nuh ini, kalau dalam Alkitab lain tidak kelihatan dia nama Tuhan di situ. Tapi kalau dalam ILT ini jelas bahwa nama Tuhan di sini adalah Elohim, artinya Tuhan seluruh bumi. Mengapa demikian? Nama ini kan mengekspresikan karakter atau karya Tuhan, atau karakteristik lah, ya, ciri-ciri. Jadi disebut Elohim karena dia, Tuhan melakukan perbuatan bagi seluruh bumi dengan cara pemulihan itu dengan air bah, ya. Jadi dia Elohim, dia berotoritas atas seluruh bumi. Nah, ini kalau dibedakan dengan perjanjian, nama Tuhan yang muncul dalam perjanjian dengan Abraham itu El Shaddai. Kenapa El Shaddai? Karena El itu the strong one, yang kuat, maha kuasa. Kemudian Shaddai itu dari akar kata Shad, yang artinya buah dada. Yang ini berarti bahwa Tuhan, dia feminin, ya. Karena memang janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak, Yakub itu adalah beranak cucu, bertambah banyak. Jadi kan itu feminin yang beranak cucu itu kan. Kemudian kalau nanti dengan Israel yang diperancarai Musa, Yahweh namanya di sana, artinya Tuhan perang. Karena janji Tuhan kepada Israel memberikan tanah perjanjian, tanah Palestina itu, dengan mengusir 7 bangsa dari sana.
Jadi namanya ini penting ya, nama Tuhan ini. Dan dengan Nuh ini dalam kasusnya itu namanya Elohim, Tuhan seluruh bumi, ya. Nah, perjanjiannya dengan siapa? Sebenarnya nggak cuma dengan Nuh, bahkan dia dikatakan di sini perjanjiannya dengan bumi, ya. Nah, coba dulu kita lihat pasal 9 ini. Segala makhluk, ya. Perhatikan ayat 16. Jika busur itu, hanya maksudnya pelangi ya, ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah ini ya, nama Elohimnya nggak jelas di sini. Coba atau kita lihat aja deh, pakai ILT kali ya. Kejadian 9 ayat 16 ya. Kita lihat ini Kejadian 9 ayat 16. Katakan di sini Kejadian 9 ayat 16. Dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa yang hidup di antara segala makhluk yang ada di muka bumi. Nah, jadi sebenarnya perjanjian ini adalah perjanjian antara Elohim dan seluruh makhluk yang ada di atas bumi, ya. Kalau dilihat di ayat yang berikutnya nih, ini ya di atas dia katakan ayat 17, inilah tanda perjanjian telah aku tegakkan antara aku dengan segala makhluk yang ada di muka bumi. Apa isi perjanjiannya itu? Yaitu bahwa Tuhan tidak akan lagi mengadakan menumpas manusia itu ya dengan air bah. Sekalipun kata Tuhan semua yang diucapkan dari kecil manusia itu cenderung jahat, tapi Tuhan tidak akan lagi hapuskan manusia dengan air bah ya. Jadi Tuhan berjanji kepada Nuh sebenarnya karena dia pemimpinnya, kepalanya, tapi sebenarnya kepada seluruh makhluk dan keturunan Nuh juga ya. Semuanya bahwa tidak akan lagi ada air bah ya untuk menghapuskan ini. Nah, ini perjanjian ini ada tandanya memang ya sebagai pengingat ya. Pelangi gitu ya, tanda pelangi itu. Nah, kemudian mari kita melihat lagi langsung dulu mengenai mezbah yang dibangun Nuh ini ya. Ini ada setelah air bah selesai ya, Nuh turun. Nah, dia air bah surut ya, Nuh membangun mezbah. Pasal ke-8 ya, ayat 20. Coba dulu kita pakai yang apa ya? ILT 8 ayat 20. Dikatakan di sini, kemudian Nuh mendirikan mezbah bagi Yahweh. Di sini pakai istilahnya Yahweh ya, nama Tuhannya. Dan dia mengambil setiap hewan yang tahir dan setiap burung yang tahir, dan dia mempersembahkan Dan dia mempersembahkan persembahan bakaran di atas mezbah itu. Ya. Ayat 21, dan Yahweh mencium bau harum. Ini sebenarnya Elohim di sini ya. Karena nama Yahweh kalau menurut kitab Keluaran itu baru dikenal setelah Musa itu. Ya, jadi di sini dikatakan, ini kalau ILT dia punya pandangan yang lain, dia tulis itu Yahweh ya. Dikatakan di sini, aku tidak lagi akan merendahkan tanah ini oleh karena manusia. Sebab maksud hati manusia adalah jahat sejak kecilnya, dan aku tidak lagi akan membinasakan segala yang hidup seperti yang pernah aku lakukan. Jadi setelah kalau di dalam kita baca LAI ya, dikatakan di sini, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan ayat 20, dan segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, nah ini ada pengaruh ya, ketika Nuh membangun mezbah,
Dia bikin korban bakaran, dan ketika Tuhan mencium bau korban bakaran itu, dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Coba dulu kita bahas sedikit mengenai mesbah ini, karena Kain juga membangun mesbah. Nadab dan Abihu juga memberikan korban juga ya. Habel juga begitu. Jadi kita melihat kalau Kain itu kita sudah bahas itu bahwa persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu juga dia memberikan korban juga, tapi ternyata Tuhan bilang ini api yang asing. Ya, dan Tuhan tidak berkenan juga, bahkan dia mati ya, Nadab dan Abihu itu. Sementara Nuh ini kita lihat memberikan korban persembahan, dan ketika Tuhan mencium itu, Tuhan berkenan. Kita sudah bahas ya waktu itu membandingkan Kain dengan Habel itu bukan karena jenis persembahannya. Karena Kain dia bertani, mempersembahkan hasil tani, sementara Habel gembala, dia mempersembahkan domba, kambing. Bukan itunya. Tapi di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu adalah karena imannya Habel itu. Dia berkenan. Demikian juga Nuh ya. Di sini Nuh juga, coba kita lihat ya Ibrani pasal 11 ya. Kenapa Nuh berkenan ya ketika Tuhan mencium itu bau korban persembahan itu ya. Coba dulu kita lihat ya. Mengenai Nuh ya. Ini mudah-mudahan ini dapat sini ya. Nuh, mengenai Nuh ya. Ini Henok ya. Oh, Nuhnya di sini ya. Elohim Henok ya. Oh, ini di ayat 7 ya. Dengan iman Nuh mempersiapkan, ada ini bahtera ya memang, untuk keselamatan keluarga ya. Jadi saya baca aja semua ya. Dengan iman Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya. Ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan karena digerakkan oleh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia, menghakimi dunia ini, karena ini pelayanan Nuh ya, menghakimi dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh juga, kalaupun tidak dikatakan di sini ya mengenai korban bakaran itu, tapi jelas bahwa Nuh itu seorang yang karena mendapat kasih karunia dia memang jadi ada iman. Seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya dan bergaul dengan Tuhan. Ya. Jadi ini hal-hal inilah ya yang menyebabkan korban persembahan Nuh itu berkenan. Jadi yang Tuhan cari itu sebenarnya orangnya ya, bukan bentuk-bentuk korban persembahan atau bentuk-bentuk penyembahan ya. Yang dicari Tuhan itu orangnya, apakah orang ini memang benar-benar dia ada iman ya, karakternya bagaimana dan sebagainya. Jadi dikatakan dalam Yohanes 4 itu Bapa mencari penyembah, artinya orangnya, bukan bentuk-bentuk persembahan misalnya dengan nyanyi, dengan angkat tangan, dengan bahasa roh atau dengan apa, bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari orang ya. Makanya ada dalam Alkitab ini, aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Jadi Tuhan mencari orang ya. Di Tawarik 2 itu ada tertulis, mata Tuhan berkeliling mencari orang ya yang bersungguh hati dengan dia. Jadi kembali ya, di sini bukan masalah metodenya, bukan masalah hal-hal luaran lah ya. Karena Tuhan melihat hati. Ya waktu Samuel itu pilih anak Isai itu, 7 anaknya itu, dia pikir oh ini. Ternyata bukan. Hanya Daud yang ke-8 kalau tidak salah anaknya. Dia nggak dihitung sebenarnya ya. Tapi ketika Samuel melihat Daud, Tuhan bilang inilah dia. Ya di situ waktu itu Daud masih kecil ya, remaja lah ya, kemerah-merahan katanya mukanya.
penampilannya nggak cocok lah seperti seperti tentara kayak begitu ya. Tapi itu kembali, Tuhan mencari orang, ya, bukan jenis-jenis bentuk atau bentuk-bentuk korban persembahannya. Kemudian satu poin lagi, nah ini yang agak yang menyedihkan juga ya, ketika Nuh mengucapkan ada 3 anaknya, Sem, Ham, Jafet. Ham ini dikutuk, ya, sementara Jafet dan Sem diberkati. Nah ini dia. Sementara waktu Yakub, kalau kita bandingkan ya, Yakub itu 12 anaknya, 12 yang diberkati dengan segala berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Tapi Nuh ada anaknya 3, 1 dikutuk. Ya. Karena melihat, dikatakan di sini, ketelanjangan ayahnya. Bisa dikatakan melihat aurat ayahnya. Nah ini begini ceritanya ini. Nuh ini poin ketiga yang terakhir ini ya, sebelum kita ambil kesimpulan. Jadi Nuh ini seorang petani dikatakan di sini, dan Nuh itu yang pertama-tama membuat kebun anggur. Nah, dia setelah minum anggur mabuklah dia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Ya, maka ayat 22 dikatakan, maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Ini memang kalau ada orang menafsirkan melihat aurat ini dimaksud bukan secara jasmani si Ham itu melihat ketelanjangan ayahnya, tapi kalau dalam hukum Taurat itu ada tertulis, janganlah engkau menyingkapkan aurat. Menyingkapkan aurat itu artinya bersetubuh ya, jangan kau bersetubuh dengan misalnya saudara ayam, saudara ibumu atau apa kakakmu, itu tidak boleh, ada peraturan di situ ya. Jangan menyingkapkan aurat. Nah, jadi ada orang menafsirkan ayat 22 ini, Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, itu artinya Ham melakukan incest, artinya bersetubuh dengan ibunya sendiri. Ada yang menafsirkan begitu, ya. Ya, menurut saya penafsiran ini terlalu jauh lah ya, terlalu jauh dalam arti barangkali ada kemungkinan, tapi ini kan kalau kita lihat dispensasinya beda itu kan. Kalau hukum Taurat itu dalam dispensasi Musa. Ini Nuh ini dalam dispensasi, katakanlah ini dispensasi hati nurani, dispensasi Nuh ya. Aturannya, hukumnya itu udah hati nurani itu, baik dan benar itu ditentukan oleh hati nuraninya itu. Jadi terlalu jauh kalau menafsirkan bahwa Ham itu karena dia melihat aurat ayahnya itu berarti Ham melakukan incest ya, bersetubuh dengan ibunya sendiri. Terlalu jauh. Jadi yang wajar aja. Kita kan waktu itu udah belajar prinsip apa ya, kesederhanaan apa, simplicity dalam penafsiran itu, jangan terlalu jauh. Kalau kayak anak-anak Elohim itu yang dan anak-anak manusia itu yang dia itu di pasal 6 itu yang kawin campur, ada orang kan menafsirkan anak-anak Elohim itu berarti malaikat yang jatuh. Itu pun terlalu jauh itu menafsirkan seperti itu. Jadi anak-anak Elohim itu di sini yang dekat lah ya, itu adalah keturunan Set ya. Nah jadi kita pakai prinsip itulah ya, simplicity principle, prinsip kesederhanaan ya. Yang sederhana, jangan yang ribet ya. Jadi memang Ham ini melihat secara jasmani ketelanjangan ayahnya itu, dan dia nggak tutupi. Ketelanjangan itu kan sesuatu yang memalukan ya. Lain dengan Sem dan Jafet, dia jalan mundur, dia bawa kain ini ditutupi. Tapi kalau Ham ini bukan hanya nggak ditutupi, tapi dia malah cerita. Ini ayat 22, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi dia udah melihat, katakanlah kelemahan bapaknya lah atau apanya ya, kekurangan atau celak bapaknya itu dia nggak tutupi, tapi dia sampaikan. Nah inilah yang
Oke lah, ini kita ambil dulu kesimpulan langsung aja lah ya. Ini karena ini penting sekali. Yang poin yang ini nih yang mengenai berkat dan kutuk ini. Kemudian kita sadar, kita tahu ya, dia langsung Kanan itu dikutuk ya. Kemudian Sem dan Jafet itu diberkati dengan berkat yang tertentu ini ya. Dikatakan untuk Sem, tetapi hendaklah Kanan menjadi hamba baginya ya, untuk Sem. Kemudian kalau untuk Jafet juga diperluas kiranya tempat kediaman Jafet ini. Jadi kalau kita lihat itu keturunan Ham itu yang di Afrika itu ke situ. Ya, kalau yang di sini tanah Arab ini Sem. Nanti yang di atas itu Jafet itu. Ya, di Asia Kecil, Eropa, Iran, Irak itu sana. Jadi itulah kasusnya. Dan kita coba lihat kesimpulannya dulu. Jadi Nuh ini pertama bukanlah seorang yang sempurna, itu yang saya bilang tadi. Dia memang mendapat kasih karunia, ya, di hadapan Tuhan. Tuhan pilih dia, dan dikatakan dia juga tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Artinya Nuh tidak melakukan kawin campur gitu ya dengan anak-anak manusia, ya. Tapi bukan berarti Nuh sempurna. Kenyataannya ya ini. Ketika dia telanjang dalam kemahnya dan dilihat oleh Ham, dari sadar dia mengutuk. Ya. Mengutuk. Ini ya dari sisi Ham kita dapat pelajaran lah. Kalau kita melihat seseorang, terutama orang yang di atas kita, bapak kita, bapak rohani atau bapak yang di atas kita lah. Kita lihat kelemahannya, celaknya itu jangan dilapor. Jangan cerita-cerita ya, bongkar aib. Ya, kalau pasangan kita ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita ada ya, kita ngapain bongkar aib diri kita sendiri itu sebenarnya kan. Ini itu akan mendatangkan kutuk itu ya. Akan mendatangkan kutuk. Jadi, tapi dari sisi Nuh inilah ya. Mari kita belajar lah ya, menjadi seorang yang gimana dikata, memberkati lah selalu ya. Saya juga seorang bapak dari 3 anak ya. Tentu karena saya pun tidak sempurna, anak-anak saya juga nggak sempurna ya. Tentu ada kekecewaan sekali-sekali kan. Tapi jangan sampai keluar kata-kata kutukan ya. Jangan kita bilang kamu bodoh sekali sih ya, jangan gitu ya. Pokoknya jangan sampai keluar kata-kata kutukan. Berusahalah kita ya memberkati, karena itu kan keturunan kita juga ya. Dengan berbuat begini akhirnya si Kanan ini dikutuk Ham. Akhirnya Ham ini punya anak Kusi ini punya anak Nimrod. Nanti kita lihat Nimrod inilah yang memberontak di hadapan Tuhan, membangun kerajaan sendiri. Ya. Jadi ya mendatangkan celah pada kita sendiri juga ya. Mari kita minta Tuhan, anugerah Tuhan lah ya, jangan sampai mengucapkan ya kata-kata kutuk gitu ya kepada orang-orang yang terutama anak kita lah ya, jangan sampai lah itu. Karena efeknya, saya sudah pernah juga lihat orang-orang yang dikutuk sama bapaknya ya, karena pernikahannya nggak disukai bapaknya kutuk kau nggak punya anak katanya. Bener, nggak punya anak. Ada juga yang dikutuk sampai akhirnya membuat keturunannya melakukan hal-hal yang memalukan. Aduh, jadi jangan sampai lah ya kita mengucapkan kata-kata kutukan lah ya. Mari kita belajar, apapun juga kekurangan kelemahan anak-anak kita, orang-orang yang di bawah kita, tetaplah kita ucapkan kata-kata berkat lah ya. Bukan berarti nggak keras berkata, bukan. Tapi jangan sampai mengucapkan kata-kata kutuk. Misalnya, bodoh kau, dasar kau memang orang nggak pernah berubah, begini. Itu kata-kata kutuk. Jangan sampai kita ucapkan. Oke, haleluya, cukup sini. Nanti besok kita sambung lagi. Amin.